Di dalam kehidupan ini sangatlah penting untuk mempelajari suatu bahasa. Hal ini diperlukan dikarenakan bahasa sendiri dapat mempermudah berkomunikasi dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa terdiri dari berbagai versi, dikarenakan banyaknya wilayah yang terpisah jauh di dalam bumi ini, di mana hampir di setiap wilayah memiliki versinya masing-masing. Hal ini tentunya menjadi pembatas komunikasi antar manusia di berbagai daerah. Misal saja sebelum Indonesia bersatu, orang-orang dari wilayah maupun suku yang berbeda akan mengalami kesulitan berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Oleh karena itu, diciptakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa ini sangatlah penting untuk dikuasai bagi semua orang Indonesia. Hal ini karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa dengan daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, sekarang pun masyarakat Indonesia juga dituntut untuk mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ada orang yang menganggap bahwa memperdalam dan menggunakan bahasa asing merupakan hal yang dapat memunculkan nasionalisme. Tetapi, apakah ini benar? Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di dalam Sumpah Pemuda terdapat bagian yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Namun, pada masa sekarang, nampaknya hal ini tidak dihormati sepenuhnya, dikarenakan banyaknya anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran. Saya setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi dapat menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat melemahkan semangat kebangsaan, bahkan bisa jadi menghilangkan jati diri bangsa. Dan hal ini tidak mencerminkan ikrar ketiga pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan." Ini bahasa Indonesia. Dalam jangka panjang, bahasa asing akan sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya sekarang, anak-anak yang mulai melupakan bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan mereka sendiri sulit untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini tentunya dapat melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya, dipandang sebelah mata dan diremehkan oleh berbagai kalangan. Contohnya saja anak muda yang mencampur adukkan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan sembarangan. Padahal bahasa Indonesia sendiri termasuk ke dalam aspek kebudayaan yang mencirikan nasionalisme Indonesia. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa yang dicampur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Biasanya bahasa Inggris, Jepang maupun Korea. Terkadang juga anak muda tersebut bahkan tidak mengetahui maksud dari bahasa yang digunakannya tersebut. Kini arti kalimat berbahasa satu, bahasa Indonesia, tampaknya tidak begitu penting lagi. Masyarakat terlihat tidak menghargai bahasanya sendiri. Ini menjadi tanda dari menurunnya sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Lama-kelamaan bahasa Indonesia akan tergeser dikarenakan orang-orang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia.
Sekarang pun banyak pelajar yang lebih fokus untuk belajar bahasa asing dibandingkan memperbaiki maupun memperdalam bahasa Indonesianya. Para orang tua juga terlalu mementingkan pendidikan bahasa Inggris kepada anaknya dengan memberikan kursus atau bimbingan bahasa Inggris, sehingga anak tidak terlalu mengenal bahasa Indonesia. Bahkan dalam hal ini, orang tua juga tidak terlalu mengajarkan tentang bahasa daerahnya sendiri. Padahal seharusnya bahasa daerah lah yang harus dipentingkan terlebih dahulu. Ada juga orang yang terlalu membanggakan kemampuan berbahasa asingnya dibandingkan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka lupa bahwa bahasa Indonesia lah yang menyatukan bangsa ini, bukan bahasa asing. Belum lagi dengan anggapan bahwa mencampur adukan bahasa merupakan suatu hal yang keren maupun populer di kalangan remaja. Presiden kita sendiri pernah menyampaikan bahwa janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita. Apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di Indonesia. Kita perlu ingat bahwa bahasa Indonesia menjadi simbol nasionalisme dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Saat masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan mungkin di masa kedepannya orang-orang akan memilih untuk berkomunikasi dalam bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia karena dianggap lebih fleksibel. Maka secara langsung maupun tidak langsung, sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan berkurang. Dengan kita mempelajari bahasa asing dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa kita mampu berbicara dalam berbahasa asing. Dan kita bangga dengan hal tersebut hingga kita sendiri melupakan bahasa Indonesia dan menghilangkan kecintaan kita terhadap negeri sendiri. Hal itu pastinya akan membuat nasionalisme yang harusnya tertanam kuat malah terkikis sedikit demi sedikit. Thanks for watching. Goodbye.